Kalian calon penata layanan operasional untuk PPPK tahun 2025 ya. Nah, teman-teman harus tahu beberapa tipe soal yang akan kita bahas pada kali ini agar memudahkan teman-teman untuk menjadi PPPK tahun 2025. Oke, teman-teman semua, mari kita mulai dari soal yang pertama di soal nomor 6. Oke, jadi di sini langkah yang ditanyakan ialah langkah yang paling tepat untuk mencegah hal serupa di masa depan. Jadi yang ditanyakan ialah langkah preventif ya teman-teman. Jadi seorang supervisor menemukan bahwa bahan yang disiapkan untuk layanan operasional itu tidak sesuai kebutuhan. Jadi kira-kira dari kelima pilihan jawaban yang ada, pilihan jawaban mana yang paling tepat untuk menjadi langkah bagi seseorang supervisor untuk mencegah hal ini terjadi? Oke teman-teman, jadi perlu dipahami bahwasanya langkah untuk memastikan bahwa proses penyediaan bahan itu mesti didasarkan pada data dan kebutuhan. Data dan kebutuhan ya teman-teman. Jadi dengan meninjau ulang, supervisor tentu dapat mengidentifikasi titik lemah dalam sistem yang dilakukan pada saat ini, seperti misalnya kesalahan estimasi, kemudian koordinasi yang kurang, atau adanya perubahan kebutuhan. Jadi, membeli bahan cadangan secara besar-besaran itu dapat menjadi opsi yang mungkin akan membebani anggaran, sementara opsi lainnya itu tidak menyelesaikan akar masalah ya teman-teman. Jadi dari pilihan jawaban yang ada, mari kita mulai seleksi dulu. Jadi yang pertama, membeli bahan cadangan besar-besaran. Nah, ini kita sudah bahas tadi ya, bahwasannya hal ini itu dapat menimbulkan kerugian berupa pembebanan anggaran gitu ya, sehingga pilihan jawaban A kurang tepat untuk dipilih menjadi langkah yang tepat. Kemudian meninjau ulang proses penyediaan bahan sesuai kajian awal. Nah, ini ya, jadi kita perlu meninjau untuk mengidentifikasi kembali untuk mengidentifikasi seperti apa estimasinya, koordinasinya, dan apakah ada perubahan yang dilakukan saat melihat kebutuhan yang ada kayak gitu. Kemudian mengganti tim tanpa mengevaluasi sistem. Nah, ini nggak bisa juga ya teman-teman, itu justru akan merumitkan masalah. Kemudian yang bagian D, menunda operasional hingga bahan tersedia. Nah, ini juga enggak ya teman-teman, karena pilihan D ini artinya seperti apa yang kita lakukan saat hal ini terjadi gitu. Sedangkan yang ditanyakan ialah langkah untuk mencegah hal ini terjadi di masa depan, sehingga pilihan D tidak masuk langkah preventif. Kemudian mengabaikan kebutuhan bahan selama operasi berlangsung. Nah, ini enggak juga ya teman-teman, sehingga pilihan jawaban yang tepat itu ada pada bagian B, yaitu meninjau ulang proses penyediaan bahan sesuai kajian awal. Oke teman-teman, jadi ini itu merupakan ebook dari Mars Entertainment. So kalau teman-teman mau dapatkan ebook ini yang berisi kisi-kisi materi, kemudian materi serta soal dan jawaban, kunci jawabannya, nah teman-teman silahkan mengakses link yang ada di layar ini. Kemudian teman-teman juga bisa menghubungi langsung kami melalui nomor WhatsApp yang udah aku tampilin. Oke teman-teman, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, jadi di nomor 7 pertanyaannya ialah langkah efektif yang dilakukan oleh seorang manajer. Jadi tim operasional itu harus melaksanakan layanan sesuai hasil kajian, tetapi beberapa anggota merasa kurang percaya diri. Nah, kalau kalian sebagai seorang manajer, kira-kira dari kelima pilihan jawaban ini apa yang teman-teman akan lakukan? Kayak gitu ya. Jadi teman-teman, pelatihan tambahan itu dapat meningkatkan keterampilan, pemahaman, dan kepercayaan diri dari anggota tim. Jadi langkah pelatihan
itu dapat bersifat proaktif dan membantu tim menghadapi tantangan secara profesional. Jadi, mengganti tim tidak efisien karena memerlukan waktu untuk adaptasi bagi si anggota baru tersebut. Sementara opsi yang lain itu tidak berfokus pada peningkatan kemampuan. Jadi sebagai seorang manajer melakukan pelatihan, kemudian memberikan motivasi itu penting ya teman-teman. Nah, mari kita coba cek pilihan jawaban yang ada. Bagian A, mengganti anggota tim dengan yang lebih berpengalaman. Nah, mungkin yang berpengalaman ada banyak gitu ya teman-teman, tapi mereka juga memerlukan yang namanya adaptasi ketika baru bergabung, sehingga hal ini itu akan sulit gitu ya dilakukan saat event atau acaranya itu sudah dekat sekali kayak gitu. Kemudian yang bagian B, memberikan pelatihan tambahan sebelum pelaksanaan. Nah, kan pelatihan itu biasanya akan mengundang orang-orang yang tentunya berpengalaman di bidang tersebut, sehingga tentu dari pelatihan tersebut seseorang tim operasional tentu akan mendapatkan tambahan-tambahan ilmu yang akan membuat dia merasa lebih percaya diri gitu ya, sehingga memberikan pelatihan itu merupakan langkah yang cukup efektif diberikan untuk anggota yang merasa kurang percaya diri. Kemudian yang bagian C, membiarkan mereka bekerja sesuai kemampuan masing-masing. Ini enggak juga ya teman-teman, karena sebagai seorang manajer kita perlu memerhatikan segala komponen yang ada. Kemudian yang D, menunda pelaksanaan hingga mereka percaya diri. Ini enggak juga ya teman-teman, karena justru ini akan menunda atau merugikan si perusahaan. Kemudian yang E, mempercepat pelaksanaan tanpa pelatihan tambahan. Ini enggak juga. Sehingga pilihan jawaban yang tepat ada pada bagian B, yaitu memberikan pelatihan tambahan sebelum melakukan pelaksanaan. Kayak gitu ya teman-teman. So, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengecek video-video kami yang sebelumnya, karena udah ada beberapa video yang kami upload juga tentang beberapa tipe soal dari si PPPK tahun 2025. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman harus tetap percaya diri dengan kemampuan teman-teman yang tentunya dipupuk dengan kerja keras teman-teman untuk terus belajar gitu ya. Oke teman-teman semua, segitu aja dulu untuk hari ini. Jangan lupa nyalakan si lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi penting dan updatean soal dari kami. Oke semuanya, thank you.